Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan insya Allah ke kita sebagai umatnya. Oke teman-teman, kita lanjut perkuliahan kita ya teman-teman ya. Masih di posisi pemodelan bisnis, proses bisnis dan pemodelan fungsional ya teman-teman ya. Nih saya share screen terlebih dahulu. Oke. Share screen. Oke, kita masih di proses bisnis dan pemodelan fungsional. Terakhir kita sudah membahas tentang use case ya. Oke. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang fungsi-fungsi dari model fungsional itu seperti apa gitu ya. Kemudian dibuat dengan cara seperti apa, kemudian fondasinya itu melalui keperluan sistem ya, terutama di keperluan yang fungsionalnya yang menjadi acuan. Untuk menggambarkan keperluan fungsional tadi, kita menggunakan diagram yang disebut sebagai diagram use case. Ya, jadi dari setelah kita mengumpulkan keperluan-keperluan tadi gitu ya, itu dibikin modelnya. Makanya namanya proses pemodelan ya. Pemodelan apa? Pemodelan fungsional. Jadi yang tadinya masih berupa narasi-narasi atau dokumentasi berupa teks dan macam-macam itu tadi gitu ya, itu kita modelkan menggunakan teknik pada pemodelan fungsional. Kemarin sudah dibahas pemodelan fungsional itu ada 3 ya outputnya ya. Yang pertama adalah diagram use case, yang kedua adalah diagram aktivitas, yang ketiga adalah deskripsi use case. Kemarin sudah kita bedah sedikit ya. Nah, sekarang kita masuk ke diagram use case-nya ya teman-teman ya. Di sini teman-teman ya, use case itu merupakan pendorong utama pada analisis dan desain sistem berbasis objek. Kemudian teknik-teknik pemodelannya menggunakan Unified Modeling Language. Jadi kita menggunakan bahasa pemodelan yang disebut sebagai Unified. Di pertemuan sebelumnya saya sudah pernah menyinggung kenapa disebut Unified ya, karena dia adalah gabungan dari 3 modeling language yang saat itu populer ya, tetapi saling komplementer dan saling melengkapi, sehingga daripada terpisah-pisah gitu ya, akhirnya 3 orang tadi ya yang disebut sebagai Three Amigos itu dia bergabung menjadi satu, akhirnya mengeluarkan Unified tadi. Unified kan artinya unifikasi ya, jadi penggabungan antara model-model antara bahasa pemodelan yang sama orang 3 tadi itu, Three Amigos tadi itu dibuat gitu ya. Pada dasarnya use case ini ya merupakan ikhtisar tingkat tinggi dari proses bisnis pada sebuah sistem informasi. Jadi kemampuan dari sebuah sistem atau feature yang dimiliki oleh sistem itu bisa kalian lihat pada diagram use case-nya. Sistem ini bisa ngapa-ngapain gitu ya, bisa ngapain aja gitu ya. Itu dilihat dari diagram use case. Kemudian use case ini dapat mendokumentasikan sistem saat ini ya, atau sistem baru yang akan dibangun. Even termasuk kalau misalnya belum ada sistem terkomputerisasi ya. Jadi tidak
tidak dibatasi harus sistem yang terkomputerisasi. Sistem yang tidak terkomputerisasi pun bisa digambarkan melalui diagram use case ini. Jadi nanti teman-teman ya, kalau mendapat project pengembangan sistem ya, itu kalian tanya, ada nggak dokumentasi sistem saat ini? Seringnya di Indonesia itu tidak ada gitu ya. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan yang sudah multinasional atau yang sudah agak kompleks, yang menganggap penting itu sebuah dokumentasi, kemungkinan besar ada. Nah, kalaupun nanti tidak ada, kalian bisa melakukan dokumentasi juga sedikit ya, sedikit untuk memahami sistem saat ininya, itu menggunakan use case juga. Tapi lebih penting lagi ketika nanti kalian akan mengembangkan sistem yang baru, ya mungkin ada berupa penambahan feature atau memang ada benar-benar sistem yang baru gitu ya. Menggunakan use case juga intinya apa ya? Jadi intinya itu harus juga menggunakan use case ini. Yang biasanya disebut sebagai to be gitu ya. Oke. Nah, nanti use case ini teman-teman ya, ini akan menggambarkan secara garis besar gitu ya. Sistem itu bisa ngapain yang berhubungan dengan pengguna gitu ya. Pengguna itu tidak hanya berbentuk orang ya, tetapi bisa juga sistem lain gitu ya. Misalnya nih kalau kalian membuat payment gateway misalnya ya, itu bisa digunakan oleh sistem lain, maka kalian juga harus gambarkan itu ke dalam diagram use case-nya. Oke, bentuk diagram use case itu kayak di kanan itu teman-teman ya. Bentuknya seperti itulah, gitu kira-kira. Ya, jadi di situ ada kotak, ada orang-orangan kalau pengguna sistemnya adalah manusia. Kemudian oval gitu ya. Lah oval itu di dalamnya ada feature dari sistem yang dimiliki. Dari sistem yang akan dikembangkan gitu ya. Lagi-lagi ini teman-teman ya, kalian bayangkan kalian membuat sistem klinik gitu ya, sistem booking klinik. Nah, ini nanti appointment system yang akan saya gunakan sebagai percontohan ya. Kira-kira kalian bayangkan tuh kalau kalian punya klinik itu sistemnya seperti apa. Nah, ini sistem klinik yang akan kita buat gitu ya. Ini dia memiliki 3 feature utama gitu ya, yang ingat nggak kemarin saya diturunkan dari definisi keperluan gitu ya. Bentar. Jadi ini sudah ditelurkan dalam definisi keperluan ya. Contohnya yang di contoh definisi keperluan ya. So, kalau lihat di proposal sistem, ini saya tunjukinnya langsung di proposal sistem saja ya. Nah, terutama yang ini kan keperluan yang non fungsional ya. Ini yang fungsional. Itu nanti kalian sudah gambarkan secara terstruktur ya. Jadi hasil-hasil ya mungkin nanti elaborasi dari kalian dalam melakukan pembuatan sistem itu dibikin secara terstruktur. Nah, di sini kelihatannya ada schedule, appointment gitu kan, communicate real time sama access via telehealth. Nah, di sini ada 3 fitur utama nih ya, sampai di dalamnya juga ada proses bisnis yang dijalankan. Nah, ini karena sebagai contoh ya, maka di sini terlihat terlalu simpel ya. Tapi ya tidak sesimpel yang ya memang harus dibuat seperti itu ya maksud saya ya. Dibuat yang simpel, padat, ya tetapi memberikan gambaran yang menyeluruh. Ya, jadi nanti dibikin 3 seperti ini gitu ya. Dan nanti teman-teman ya, bikinnya pun juga iteratif dan inkremental. Yang mana pembikinannya tidak ujuk-ujuk selesai, ujuk-ujuk jadi ya. Bisa jadi nih, ketika di awal kalian membuatnya seperti ini. Ya, tapi nanti ketika kalian tahu sistemnya lebih jauh, maka ada perubahan-perubahan di sini. Nah, ini gunanya analisis. Jadi sebelum diimplementasi kalian analisis sedapat mungkin. Sama nih di sini ya, di diagram use case. Nah, ini ada iterasi pertama, iterasi kedua, iterasi ketiga gitu ya. Nah, sampai
terakhir itu iterasi ketiga ini yang apa namanya, yang digunakan gitu ya, gitu. Oke, penggunanya ya. Jadi nanti fungsi use case ini nanti untuk mendeskripsikan fungsi-fungsi dasar dari sistem, yaitu apa yang pengguna dapat lakukan. Ya, di sini saya sudah pengguna itu nggak cuma manusia ya, tetapi sistem lain juga yang bisa berkomunikasi, biasanya melalui application programming interface ya, melalui API biasanya. Kalau zaman sekarang ya, zaman microservice itu menggunakan API. Zaman dulu pun menggunakan API juga sih, cuma sekarang API kan makin fleksibel gitu ya, sehingga makin sering digunakan gitu ya. Enggak sedikit dulu. Bahkan dalam satu aplikasi kita bisa nanti mengakses aplikasi pihak ketiga. Dengan apa namanya, banyak gitu ya, banyak fungsi. Bahkan mungkin sampai misalnya nih kalau di negara yang sudah maju gitu ya, ketika kalian hit itu apa, request ya, meminta data kecamatan misalnya, kelurahan atau desa, kelurahan, desa, kecamatan, kabupaten, itu sebenarnya cuma ngehit API aja ke server pemerintah gitu ya. Jadi pemerintah di negara maju itu punya satu server yang open public ya, itu memiliki kode yang terstandar. Jadi kayak kode pos itu ya salah satunya itu ya kode terstandar yang bersifat unik gitu ya, yang menentukan suatu desa gitu ya. Misalnya bukan desa malah ya, kecamatan ya, suatu kecamatan. Misalnya Kecamatan Bumiayu itu kode posnya 52273 gitu ya. Nah itu kita tidak, di database kita sebenarnya tidak perlu punya gitu ya, tetapi pemerintah menyediakan server yang bisa kita request ya data-data tersebut. Jadi sebenarnya kita tidak perlu nyimpan, dan kalaupun pemerintah misalnya nanti ada melakukan perubahan seperti misalnya pemecahan kabupaten, pemecahan kecamatan ya, atau pemecahan provinsi, itu kita bisa langsung datanya berubah secara otomatis gitu ya, secara real time, sehingga tidak perlu diupdate lagi aplikasi kita. Nah, harusnya seperti itu ya. Kayak NIK ya, kita ngecek nih ini NIK-nya benar apa tidak. Nah, nanti Dinas Kependudukan itu menyediakan API yang kita bisa ngehit ya, ini benar nggak si NIK ini punya yang bersangkutan gitu ya. Harusnya sih udah bisa ya. Kayak tapi kemarin kemarin saya pernah ya itu nganti ATM, kartu ATM gitu ya. Sekarang nganti kartu ATM udah otomatis teman-teman ya. Tidak perlu dilayanin sama manusia. Ada mesinnya tuh, mesin pengganti ATM. Itu modal kita cuma KTP gitu ya. Nanti mesinnya membaca kredensial di dalam KTP kita, NIK-nya gitu ya. Saya tanya sih katanya tidak terhubung ke server pemerintah gitu. Jadi dia murni membaca data yang ada di KTP kita. Kemudian dia bisa nyeken jari ya, waktu itu jari saya itu 5 biji jempol. Itu katanya langsung bisa diverifikasi bahwa itu saya gitu ya. Berarti data biometrik kita gitu ya, berupa sidik jari itu ternyata sudah ada juga di KTP kita teman-teman ya. Jadi cukup mesin itu tadi membaca KTP kita, kemudian scanner sidik jari memastikan bahwa yang menggunakan mesin tersebut adalah orangnya, gitu. Coba deh kalian, saya kemarin di BCA gitu ya, ganti kartu enak banget, ganti nggak perlu ada suruh apa, ngurus surat hilang segala macam nggak perlu, langsung aja bawa KTP elektronik itu, langsung bisa ganti. Nah, kemudian kemarin juga saya ganti kartu SIM ya di Telkomsel. Telkomsel juga sudah kayak begitu. Kita ganti kartu SIM tidak perlu nunggu lama-lama. Jadi tinggal provide KTP, nanti KTP-nya di-scan, kemudian biometrik kita, kemudian langsung keluar tuh kartunya.
gitu. Kartu yang lama langsung otomatis, apa namanya, dibatalkan gitu ya. Iya, itu seperti itu. Coba deh yang masih penasaran, coba iseng aja ganti kartunya gitu ya. Padahal nggak apa-apa, kartunya nggak apa-apa, masih baik-baik aja gitu loh ya. Atau bilang aja HP-nya hilang gitu ya. Tidak ditanyain macam-macam, yang penting kita bawa KTP gitu ya. Kemudian apa? Use case merupakan rancang bangun pada aktivitas perancangan secara berkesinambungan. Nah, itu tadi yang berhubungan dengan iteratif dan inkremental ya teman-teman ya. Jadi pengalaman saya teman-teman ya, itu bentuk use case yang pertama kita rancang gitu teman-teman ya, itu bukan bentuk terakhir. Nanti ketika kita masuk lebih dalam ya ke fase berikutnya, itu kemungkinan besar akan merubah use case yang sebelumnya sudah kita buat. Kenapa? Pada saat awal-awal kita mungkin membuat use case ya, pemahaman kita belum detail gitu kan. Jadi sembari kita mendetailkan gitu kan, nanti akan ditemukan informasi-informasi baru yang akan merubah. Itu nggak apa-apa ya. Makanya kemarin di fase sama alur kerja pada unit proses itu kan bentuknya gunung-gunung itu ya. Kalian ingat kan yang bentuknya seperti ini ya. Nah, ini karena ada proses proses iteratifnya. Misalnya ketika kita mengerjakan sesuatu di sini, kita sebenarnya sudah mulai dapat gambaran ke pekerjaan yang belum kita kerjakan sebenarnya ya. Udah dapat gambaran sistemnya seperti apa di sini nih ya. Walaupun masih sedikit nih. Udah dapat gambaran bagaimana cara testingnya, bagaimana deploy-nya gitu kan. Yang mungkin di awal masih berupa asumsi gitu kan. Tapi semakin ke sana ya nanti semakin detail, ini makin detail kan. Yang didapatkan makin banyak kita bisa nyambung ke fase atau ke alur kerja berikutnya dan fase berikutnya dengan lebih detail lagi. Gitu ya. Gitu. Ingat di mana Agile Manifesto ya, kita harus mengembrace perubahan ya karena kita tahu sistem itu sekarang apa namanya? Evolusinya sangat cepat ya. Belum revolusi tapi masih evolusi cuma sudah cepat. Lah fortunately-nya ya. Jadi untungnya gitu ya. Sistem pengembangan aplikasi sekarang juga makin modular. Jadi ngerubah bagian sedikit itu bisa. Nggak kayak dulu ya. Mau ngerubah di bagian yang satu itu yang lainnya harus dirubah semua. Nah, apa ketergantungan antar modulnya itu sangat sangat ketat ya. Jadi nanti ada istilah namanya apa ya? Kopling sama kohesinya itu terlalu ketat. Nah, jadi nanti semakin ke sini ya pengembangan aplikasi itu semakin modular. Udah kayak Lego lah ya. Ya kayak sekarang bangun rumah itu udah ada tuh namanya rumah knockdown ya. Nah, itu harganya murah, kalau mau ditambahin misalnya mau ditambahin dapur, ini tinggal tambahin dapur. Udah ada knockdown, cuma ya akhirnya bentuknya sama gitu kan. Dapurnya tetangganya sama dapurnya kita sama. Ya kayak rumah-rumah subsidi itulah ya, bentuknya sama semua gitu. Tapi nggak apa, yang penting kan fungsionalitas gitu ya. Masalah estetik itu nomor sekian. Nah, kita baru mikirin estetik kalau memang ada istilahnya apa ya, eee dana istilahnya, ada ujungnya ke dana ya, asal ada dana yang berlebihan gitu ya. Oke, karena sifat use case yang sederhana tidak bergantung pada hal teknis, diagram use case dapat mendorong pengguna untuk memberikan tambahan keperluan yang bersifat high level. Jadi memang teman-teman ya, use case itu dibuat sangat sederhana, gambarnya pun cuma ada 3 macam gitu ya, bulat, orang-orangan sama kotak, sama satu garis gitu kan. Semantiknya juga mudah dipahami. Memang tujuannya adalah untuk memberikan gambaran kepada stakeholder yang apa ya, mereka tidak tahu hal teknis lah ya, gitu. Oke. Yang perlu kalian
garis bawahi adalah setiap use case itu mendeskripsikan satu dan hanya satu buah fungsi. Ya, tidak boleh ada dan ya. Misalnya ini digabung nih ya. Manage appointment and produce schedule itu nggak boleh. Ya. Misalnya kalau di PPMB ya, misalnya mendaftar dan membayar ya. Mendaftar dan validasi pembayaran. Nah, itu nggak boleh. Harus mendaftar dulu, nah, baru itu ada bikin lagi use case satu lagi validasi. Paham ya? Jadi nanti teman-teman kalau membuat use case di sistem yang nanti kalian akan kembangkan, tolong yang ini juga ditegakkan gitu ya. Aturan satu dan hanya satu buah fungsi di dalam sistem. Nah ini sintaknya teman-teman ya. Itu ada pengguna sistem ya, disebut sebagai aktor. Nah, aktor berupa manusia itu bentuknya orang-orangan gitu ya. Aktor berupa sistem lain itu bentuknya kotak ya. Jadi maksudnya sistem lain yang ada di luar sistem kita. Kayak tadi ya ada payment gateway. Kita misalnya membuat aplikasi e-commerce menerima pembayaran ya menggunakan payment gateway misalnya. Itu nanti kita menggunakan sistemnya orang lain gitu ya. Gitu. Menggunakan misalnya BCA Banking, menggunakan BNI Mobile gitu kan. Itu nih pihak ketiga nih. Itu yang mana kita tidak apa sih tidak bertanggung jawab ya atas sistem di luar sistem yang kita kembangkan. Oke ya, paham ya? Kemudian use case. Ya, use case itu bentuknya oval seperti ini, gitu ya. Ini menunjukkan fungsi di dalam sistem. Fungsinya apa gitu ya. Kalau fungsinya ada 10 ya ada 10 use case. Fungsinya ada 100 ya ada 100 use case. Cuma ya nanti ada teknik ya. Nggak mungkin ada 100 fungsi dalam sistem untuk merujuk kepada misalnya satu modul gitu ya. Atau satu bagian sistem. Misalnya misalnya kalian membuat ERP ya, Enterprise Resource Planning. Sistem yang sangat kompleks, di dalamnya ada 500 fungsi ya. Tapi ya kalau kayak gitu pasti bisa dibagi-bagi. Oh ternyata di dalam ERP itu ada beberapa sub ya atau orang nyebutnya bisa juga modul gitu atau subsistem gitu ya. Mungkin di ERP itu ada keuangannya ya, ada accounting-nya ya, akuntansinya. Dan nanti di akuntansi itu ada 20 fungsi. Ya. 20 fungsi itu dalam akuntansi itu ada misalnya 5 gitu ya. Ada penjualan, ada pembelian gitu kan. Kemudian ada produksi segala macam. Nah, itu dibagi-bagi lagi yang dari tadinya 20 itu paling jadi 5 apa 6. Jadi sebenarnya satu sistem teman-teman ya. Itu ya eh, yang wajar itu nggak lebih dari 10 use case. Kalau lebih dari 10 use case nanti ada nih kriteria ya. Lebih dari 10 use case itu berarti menandakan sistem yang kalian kembangkan itu terlalu besar sehingga perlu dibikin subsistem-subsistem. Gitu. Gambarannya nanti akan seperti itu. Oke ya, nanti use case itu dapat melakukan ekstensifikasi, dapat melakukan include ya. Jadi ada extend ada include. Maksudnya apa nanti akan dijelaskan ya. Kemudian use case ini harus terletak di dalam sebuah batasan sistem ya. Batasan sistemnya itu ini. Kotak berupa kotak tadi. Ya, jadi kalau digambarkan ini ya, ini aktornya teman-teman ya. Ya. Ini use case-nya ya menggambarkan satu buah fungsi utama gitu ya. Hanya satu ini ya. Kemudian ini subjeknya ya atau sistem boundary-nya atau batasan sistemnya. Jangan lupa dikasih nama, sistemnya itu apa namanya, gitu ya.
Tuh, gambarnya seperti itu. Kayak ini subjek boundary, terus ini skopnya ya, skop dari proyek, lingkup dari proyek, kemudian sistemnya bisa ngapain aja itu dalam satu subjek boundary. Kemudian ada lagi garis teman-teman ya. Ini garis ini berarti yang menghubungkan antara aktor dengan use case. Jadi kalau ada garis yang solid seperti ini ya teman-teman ya, tidak putus-putus, ini hanya menghubungkan antara aktor dengan use case. Nah, ini sering terjadi nih kalian salah membuat. Jadi yang garisnya solid seperti ini ya, ini hanya menghubungkan antara use case dengan aktor. Tuh. Ada tuh nanti yang membuat antara use case dan aktor itu garisnya putus-putus, ya itu salah ya, salah total. Nanti antar use case itu ada yang disebut sebagai hubungan include sama hubungan extend. Ya, ini menggunakan garis putus-putus dan ada tanda panahnya ya, gitu. Kalau yang garisnya tidak putus-putus ini dia tidak ada tanda panahnya. Memang seperti itu ya. Nanti ada juga nih yang membuat use case ada tanda panahnya. Ini salah juga ya. Tolong jangan sampai salah. Kemudian relasi include ini teman-teman ya, atau hubungan include ini menggambarkan penggabungan dari sebuah fungsi dari sebuah use case menjadi bagian dari use case lain. Ini include. Maksudnya apa? Terutama nanti kalau ada percabangan teman-teman ya. Kalau ada percabangan kemudian wajib dilakukan itu nanti akan dimasukkan ke dalam hubungan include. Gitu ya. Lah tanda panahnya yang perlu kalian garis bawahi ya, kalian apa namanya? Apa sih? Kalian ingat gitu ya. Itu menujunya itu ke use case yang menggunakan fungsionality tersebut. Gitu ya. Nanti ada contohnya. Tenang aja ya. Oke, ini contoh dari hubungan include tadi. Kemudian ada hubungan extend, ya ini menggambarkan extension. Jadi menggambarkan sesuatu yang tidak harus dilakukan ketika kita melakukan fungsionalitas yang lain. Itu boleh dilakukan atau boleh tidak. Itu yang ini extend. Gitu ya. Lah tanda panahnya ini mengarah kepada use case yang boleh dilakukan dan tidak tersebut. Jadi use case yang boleh atau tidak dilakukan gitu ya. Itu apa namanya? Yang dipanah gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau yang atas ini saya tambahin aja Pak ya. Ini yang bersifat wajib ya. Oke, saya tambahin di sini. Biar nggak bingung. Mana insert text box. Bersifat wajib ya. Ini yang bersifat wajib. Jadi ini wajib dilakukan ya, si include ini. Kalau optional ini bersifat atau kalau extend ini ya itu bersifat opsional. Apa ya? Opsional itu pilihan ya artinya ya. Bersifat pilihan, boleh dilakukan boleh tidak. Boleh dieksekusi, eksekusi atau tidak. Ini wajib dieksekusi ya. Harus dieksekusi. Nah, nih kira-kira seperti ini. Panjangin aja ya. Oke.
Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian ada hubungan terakhirnya ya, teman-teman ya. Ini hubungan generalisasi. Nah, jadi nanti kalian akan menemukan sebuah use case ya atau fungsi yang dia memiliki apa ya kekhususan ya, sehingga perlu dibagi ke dalam beberapa use case. Maka menggunakan generalisasi, gitu ya. Oke. Nah, nanti saya contohkan ya. Membuat use case itu nanti menggunakan Draw.io aja. Tapi saya ada sih kalau ingin menggunakan aplikasi apa namanya? Use case diagram di sini ada ya. Mana ya? Sebenarnya ada sih di sini use case UML. Kemudian kok nggak ada di sini? Oh, nggak ada contohnya. Nah, nanti basic aja lah, blank. Nah, ini udah ada ya, general udah ada. Aktor udah ada. Saya zoom. Kemudian ini ellipse ya, tapi namanya ellipse nih. Kalau saya pakai UML saya aktifkan ya. Malah nggak ada aktor di sini ya. Ini UML 2,5 sama UML diaktifkan aja. Jadi aktornya ada di sini. Ini ada aktor. Kondisinya sama sih. Kemudian use case ya. Jadi kasih nama ya. Namanya ada si use case. Ya, misalnya use case-nya ada 2. Aktornya misalnya ada 2. Nanti ada sistem boundary apa ini? Objek. Itu kan sana namanya subjek ya. Ini interface, kelas, diagram, kelas. Tadinya ya saya membuatnya menggunakan Enterprise Architect. Cuma karena jadi Enterprise Architect itu bagus banget ya. Saking bagusnya itu akhirnya menjadi terlalu jelimet ya. Yaudah menggunakan Draw.io aja nggak apa-apa. Gitu ya. Ini misalnya appointment system ya. Ini bisa diatur nih stylenya. Kita mau taruh teksnya di mana? Di atas ya. Ini itu bisa. Ini tinggal di send to back. Maka ada use case di sini. Nah, nanti dihubungkannya seperti ini. Ya, ini kan masih apa namanya ini bentuknya. Nanti bisa kita rubah klik kanan. Lainnya bentuknya ini. Nah, tinggal panahnya dihilangkan nih. Endingnya ini n ya, itu tanpa panah. Ya, itu bisa seperti itu. Atau di sini bisa diganti sih. Sama aja ya, panahnya dihilangkan. Oke. Ya, kira-kira seperti itu cara membuatnya nanti ya. Nah, langkah-langkahnya nih teman-teman ya, itu ada di sini. Oke. Pertama ya, kita review nih definisi keperluan yang sebelumnya sudah ada pada dokumen definisi keperluan. Jadi yang definisi keperluan yang kalau kita lihat, terutama yang fungsional ya. Nah, di sini. Yang kita lihat itu nih teman-teman, yang ininya ya. Jadi keperluan fungsional. Jadi bukan non fungsionalnya ya, tetapi fungsional. Ini menjadi patokan. Kemudian identifikasikan batasan-batasannya, gitu ya.
berupa kotak yang mendefinisikan lingkup sistem dan membedakan secara jelas bagian diagram yang berada di dalam maupun di luar. Ya misalnya di sistem tersebut menyebutkan kita menggunakan payment gateway. Ya payment gateway itu kan sistem yang di luar, eksternal. Jadi nggak perlu nih dibuat use case-nya. Ya. Kemudian batasan subjek bisa digunakan untuk memisahkan sebuah sistem perangkat lunak dari lingkungannya. Kemudian sebuah subsistem dari subsistem lain dalam sebuah perangkat lunak. Ya, jadi kalau misalnya perangkat lunaknya ternyata besar, kayak tadi saya bilang ada ERP, ternyata bisa dibagi lagi ke dalam accounting, ke dalam misalnya CRM-nya ya. Kemudian CRM itu Customer Relationship Management ya. Kemudian ke dalam production ya itu bisa ya, kalian bisa fokus nanti ya ke bagian subsistem saja. Kemudian yang ketiga sebuah proses individual di dalam sebuah perangkat lunak. Jadi nanti kalau misalnya prosesnya kompleks pun bisa kalian buat menjadi satu sistem boundary ya tersendiri gitu ya. Batasan sistem ya. Dan ini hati-hati dalam menentukan lingkup sebuah sistem ya. Ini yang sudah disepakati terutama dengan stakeholder. Kita bikin apa sih? Ya, kalau gede ya terpaksa harus kita pecah-pecah gitu ya. Atau misalnya sistemnya besar banget sehingga perlu ada beberapa tim gitu ya juga bisa ya. Nah itu masalah apa sih namanya eksekusi saja gitu ya. Cuma seperti yang sudah pernah kita buat ya kita pelajari ketika membuat penjadwalan itu kan ada satu bagian sistem yang hanya bisa dikerjakan setelah satu bagian sistem lain itu selesai dikerjakan. Ya ada istilahnya apa ya, prasyarat lah ya, semacam prasyarat atau prerequisite-nya ya. Itu langkah-langkahnya ya. Kemudian ya mengidentifikasikan aktor utama dan tujuan mereka. Nah, jadi nanti di dokumen tadi itu kalian identifikasikan nih aktor utamanya apa, siapa. Dan penentuan aktor ini teman-teman ya, itu ditekankan pada peran ya, bukan pengguna. Misalnya tadi ya di sistem yang sebelumnya itu perannya, misalnya pasien ya, pasien itu peran gitu ya, peran sebagai pasien. Padahal mungkin pasien itu ada 1.000 user, 10.000 user, 1 juta user gitu ya, gitu. Tapi dia berperan sebagai pasien. Kemudian misalnya sebagai dokter, ya dokter mungkin di dalam suatu rumah sakit ada 100 dokter, ada 50 dokter. Tetapi dia memiliki peran yang satu ya sebagai dokter. Gitu ya. Nanti teman-teman ya, gunanya pembagian aktor by peran ini digunakan untuk melakukan semacam security atau keamanan pada sebuah sistem ya. Misalnya dokter itu bisa melakukan use case ABC. Kalau pasien itu boleh melakukan feature utama yang DEF misalnya. Atau mungkin bisa juga satu feature itu bisa dilakukan oleh 2 aktor gitu ya. Misalnya melihat jadwal gitu ya. Itu pasien bisa melihat jadwal, dokter juga bisa melihat jadwal. Itu boleh juga. Nanti di gambarnya teman-teman ya. Itu bisa jadi seperti ini. Misalnya ini ada satu use case ini bisa dikerjakan atau dilakukan oleh 2 aktor. Maka dia akan seperti ini gitu ya. Itu bisa juga. Ya, jadi nanti di sini ketahuan, oh use case ini itu boleh dikerjakan oleh 2 aktor, ini dan ini. Ya, ini kita kasih nama misalnya patient ya, pasien, bahasa Inggris saja deh. Kemudian ini dokter ya, gitu. Oke teman-teman ya, seperti itu juga bisa. Kemudian tanyakan kepada aktor, oke, ya untuk mendeskripsikan tanggung jawab mereka. Ya,
pada tahap saat ini sangat penting untuk menjelaskan jargon-jargon atau singkatan atau istilah sehingga tim pengembang dan pihak di luar kelompok pengguna memahami use case. Ya. Makanya jadi dibikin sederhana ya. Diagramnya paling ada kotak bulat doang ya sama orang-orangan gitu ya. Sehingga pengguna awam pun akan paham. Oke, kemudian baru setelah itu direview ya secara sama use case yang telah dibuat. Ya, bisa kalau use case-nya terlalu kompleks bisa dipisahkan ya ke dalam mungkin beberapa use case menggunakan misalnya generalisasi atau benar-benar memisah gitu ya. Kemudian kalau misalnya menemukan use case yang dia skupnya terlalu kecil ya dan bisa digabungkan dengan use case yang lain, itu digabungkan saja gitu ya. Kemudian mengidentifikasikan dan menambahkan use case lain jika ada. Tips nih, tentukan jumlah use case pada rentang 3 sampai 9. Oh, ini 9 ya. Tadi saya nyontain 10. Berarti sampai 39 saja dalam satu batasan sistem. Jika ditemukan lebih dari 8, menandakan bahwa use case terlalu detail atau batasan sistem terlalu besar. Ya, mungkin kalau terlalu detail ya ada use case yang perlu digabungkan. Kemudian, jika ternyata setelah direview dengan seksama, tetap terdapat use case lebih dari 9. Nah, jadi kalian usahakan dulu ya untuk dikurangi dari 9. Kalau ternyata tidak bisa, ya setelah kalian lakukan analisis lagi, direview berulang-ulang, ditanyakan lagi, ya terpaksa kita mengelompokkan use case-nya ke dalam package ya atau kelompok use case secara logika gitu ya, logical use case ya, yaitu kelompok use case secara logik ya, secara logik. Jadi secara fungsionalitas bukan secara prosesnya ya, logika prosesnya. Agar diagram use case mudah dibaca dan menjaga model berada pada tingkat kompleksitas yang memadai. Jadi tidak terlalu kompleks dan tidak terlalu rigid gitu ya. Kemudian kalau kalian sudah menentukan nih, oh ini use case-nya, ini sistem modelnya seperti ini ya. Intinya kalian udah bikin seperti ini nih. Oh, misalnya ini saya bikin baru lagi ya. Misalnya nih, ini diagram. Misalnya udah identifikasikan nih, tapi belum digabung-gabungkan loh. Ya udah ada use case ini, use case ini, use case ini gitu ya. Misalnya total ada 5 use case gitu ya. Kemudian aktornya ada 3 gitu ya. Aktor 1 udah dikasih nama nih gitu ya. Udah dikasih nama. Nah, baru kalian buat diagramnya ya. Oke, baru kalian buat diagramnya. Gimana? Ya. Nah, baru dibuat diagramnya, itu gambar use case-nya. Tadi sudah ya. Aktor yang terlibat, batasan sistem, tambahkan asosiasi. Udah gitu aja sih. Misalnya nih ya, ini saya nyantain ya. Dari keperluan fungsional yang sudah dibuat ya, diturunkan ya. Oke. Ya, jadi ini ketahuan nih ya. Ada manage appointment di sini juga. Oh, ini saya ketemu nih use case-nya manage appointment, produce schedule, sama record doctor availability. Nah, terus di sini ada aktor nih kelihatan nih ya. Peran sebagai pasien, sebagai office manager, sama sebagai dokter. Nah, kebetulan nih jadi saya udah bikin 3 ya. Ini ada pasien. Nah, nanti bikinnya seperti itu aja. Kemudian ada ada dokter. Saya salah mencet keyboardnya. Office manager dulu ya, office manager. Kemudian ada
dokter. Kemudian tadi use case-nya kan ada 3 ya. Nah, manage appointment. Nah, produce schedule dan record dokter availability. Availability ya. Dan ini tidak ditentukan nih ya. Ada 3 use case sama 3 aktor. Dari mana? Dari sini ya. Oke, teman-teman. Dari sini dipahami? Oke. Ini gambarannya, iterasi pertama ya. Use case, kemudian aktor ya. Iterasi pertama. Kemudian iterasi keduanya tambahkan spesialisasi nih di sini. Nah, setelah lihat dokumentasi segala macam gitu ya. Oh, ternyata status pasien itu ada 2, teman-teman ya. Pasien yang baru mau apa namanya? Daftar ya, atau pasien yang memang sudah terdaftar. Nah, pernah begitu kan? Kalian pernah begitu nggak? Datang ke klinik, ternyata kamunya itu belum terdaftar. Nah, kan prosesnya berbeda dengan yang sudah kamu terdaftar ya. Misalnya nih, saya datang nih ke klinik Siti Aminah misalnya ya. Saya datang, pasti tanya sama front office, sudah pernah ke sini belum Pak? Gitu kan. Kalau saya, oh saya sudah pernah, pasti langsung ditanyakan, kartu rumah sakitnya mana? Atau kartu kliniknya mana? Atau nomor kliniknya mana? Gitu kan. Gitu. Lah kalau belum pernah, ya nanti saya ditanya, oh iya, oh daftar dulu ya Pak ya, gitu kan. Gitu kan ya. Oh, nanti tanya namanya siapa, niknya berapa, alamatnya di mana, tanggal lahirnya, udah punya istri atau suami apa belum. Kalau udah punya, pasangannya namanya siapa gitu kan, dan macam-macam. Kalau anak-anak lain lagi tanyaannya ya, orang tuanya siapa gitu kan, karena sebagai pertanggung jawaban ya gitu ya. Terutama yang di bawah 17 tahun kan harus wajib mencantumkan nama orang tua gitu ya. Maka nanti di sini ditambahkan nih, eh sorry, langkahnya ya sudah kayak begini kan. Jadi udah begini, itu ditambahkan boundary sistemnya ya, menggunakan ini ya. Nah, ini karena kita bikinnya di atasnya, berarti harus di send to back ya. Terus tadi kita dihubungan kan, udah tahu kan dari mana yang pertama tadi. Nah, manage appointment itu siapa sih? Oh, pasien kan. Producer itu siapa sih? Oh, office manager. Record dokter itu siapa sih? Oh, dokter. Berarti sudah mulai digabung-gabungkan. Ya, ini. Ini iterasi pertamanya nih, teman-teman ya. Ini dirubah jadi garis lurus saja. Ini langsung sekaligus juga bisa nih. Ya, merubah garis lurus. Jadi nggak double-double ya. Nah, ada kan? Nah, terus tadi ya, tiba-tiba kok ketemu nih pasien karena komplek ya. Kita pindah ke sini aja. Wah, pasien itu ada 2 nih. Kalau pasien baru gimana? Kalau pasien lama gimana? Ya udah, kita bikin lagi di sini. Karena pasien ini ya sama-sama pasien dua-duanya ya. Ada pasien new patient ya. Pasien lagi. Maka dihubungkannya menggunakan generalisasi. Nah, ya. Generalisasi itu bentuknya kayak gini, tapi panahnya itu berbentuk ini segitiga yang tengahnya bolong. Ya, ini nggak kelihatan banget nih. Pakai yang satunya aja. Nah, yang ini. Nah, itu kan segitiga yang tengahnya bolong ya. Oke. Kemudian tambahkan lagi nih pasien lama ya.
Maksudnya pasien yang sudah terdaftar nih. All patient. Nanti ini dihubungkan lagi bisa ke sini. Nah, dengan hubungan yang sama. Cuma jadi nggak nyambung ya. Nah ini jeleknya di apa namanya Draw.io itu ini bisa nggak nyambung nih. Kalau menggunakan apa namanya si Enterprise Architect itu bisa nyambung. Ini bisa nyambung? Oh bisa. Bisa kelihatan nyambung lah ya. Nanti bisa diatur-atur. Oh, kok jadi nggak nyambung sininya? Oh, jadi misalnya. Kalau bisa lah ya. Nanti serapi mungkin kalian buatnya. Ini teksnya kalau kita geser bisa nggak ya? Nggak bisa ya. Oke, semacam itu boleh lah. Biar nggak terlalu repot. Oke ya, itu iterasi yang kedua. Lagi lanjut, iterasi kedua ya. Gitu kan. Oke, ditambahkan nih, kan masing-masing pasien itu ya, use case-nya berbeda gitu kan. Kalau pasien yang baru gitu ya, yang ini nih ceritanya ya, itu dia nanti harus melakukan pendaftaran dulu. Nah ini pendaftaran ini, make new patient appointment ya, di sini. Jadi dia bikin appointment pasien, tetapi untuk pasien yang ternyata belum terdaftar. Ya memang kita bikin sederhana contohnya ya, tetapi agak jelimet. Biar ngikutin ya di sana lah. Oke, oke agak susah dikit. Oke, jadi nanti ada make new patient appointment. Jadi dibikin ya. Jadi ternyata nih manage appointment itu ada dua manage appointment untuk dua jenis aktor ya. Yang pertama untuk aktor yang make new ya, untuk pasien ya, untuk pasien yang baru ini appointment ya. Itu dia menjalankan use case yang ini. Ya, maka di sini nanti digabungannya ke arah sini. Gitu aja. Kemudian, oh ini masih ada objek di sini ya. Ini objeknya taruh di atas. Kita kasih nama appointment system. Hmm, ini kayaknya kurang gede ya. Kita gedein. Ini produce schedule, ini doctor availability. Kita taruh di bawah. Kemudian ada lagi di sini make all patient appointment. Nah, karena ini termasuk bagian dari manage appointment, maka dihubungkan menjadi generalisasi ke sini. Sama seperti aktor tadi ya. Mana ini ya? Oke.
Ini generalisasi juga. Nah, loh, ini tanda panahnya yang mana nih? Oh, alah. Nah, oh, tanda panahnya sih. Oh, berarti ininya harus sama nih. Susahnya draw IO gini. Nah, oke, ini dikecilin lagi bisa. Oke, ya. Ini untuk new patient, yang ini untuk old patient. Jadi yang old patient ini, ya kita sambungin ke sini. Ini kita kecilin dulu deh. Oke, ini juga bisa dikecilin sih kalau mau. Cuma yang bagus ya ngecilinnya ya. Oke, ini nggak ada tanda panahnya teman-teman. Oke, lah perbedaan antara make new patient appointment sama old patient appointment ada di mana? Nah, ada sebuah proses lagi ya, yang mana kalau new patient itu harus mendaftar terlebih dahulu. Maka di sini dibikin use case lagi ya, mendaftar pasien baru. Nah, yang mana ya, karena datanya belum ada, dia kan wajib nih, ini wajib dilakukan. Maka use case ini teman-teman ya, ini harus ada hubungan include ya dengan pasien, dengan use case yang ini ya, yang nyambung ke pasien. Maka di sini harus disambungkan. Mana tadi? Ya, menggunakan tanda panah tetap ya, tetapi garisnya putus-putus. Ya pokoknya hubungan sama use case itu harus putus-putus ya. Kemudian tanda panahnya kita ganti yang bentuknya tanpa item-item yang kayak gini. Nah, ini include ya. Terus kita kasih di sini tulisan include. Maksudnya itu wajib ya, kalau include itu wajib dilakukan. Nah, karena dia pasien baru, datanya kan belum ada tuh, maka dia harus mendaftar terlebih dahulu. Paham ya, teman-teman ya? Kemudian khusus untuk pasien yang sudah terdaftar, dia ada use case nih yang namanya mengupdate pasien information. Maksudnya apa? Ya, ketika kita ingin membuat bookingan gitu kan, ternyata kita adalah pasien yang baru gitu kan, sorry pasien yang lama, itu kan nanti ditanya nomornya, terus ditanyakan ada yang mau diupdate nggak infonya, gitu kan. Kalau ada yang diupdate, dia akan diupdate. Kalau tidak ada, ya ini tidak perlu dilakukan. Sehingga hubungan antara use case update patient information dengan make all patient appointment ini hubungannya adalah exclude. Kalau exclude itu ditunjuknya itu ke yang utamanya, gitu ya. Ini berarti garisnya diganti putus-putus, kemudian ganti yang biasa aja. Nah, nanti ada tulisan di sininya exclude, gitu ya. Dah, semacam ini. Gitu ya, teman-teman ya. Terus, ya, ternyata setelah ya ini biar keren nih.
Nah, ya gitu ya. Ternyata setelah kita analisis lagi ternyata ya teman-teman di situ itu ada ketika kita membuat appointment ya. Ini sistem yang dikembangkan nih ya, sistem yang dikembangkan appointment sistemnya ini. Ini ada use case yang kita bisa merubah-rubah cara pembayarannya. Menggunakan misalnya menggunakan asuransi atau menggunakan tunai atau menggunakan transfer atau apa. Itu disebut sebagai make payment ya arrangement. Gitu ya karena ini ya misalnya nih kalian sudah sering menggunakan asuransi ya dan jarang diupdate gitu ya. Bukan jarang diupdate, maksudnya tetap menggunakan asuransi, maka ini juga hubungannya adalah extend ya. Ini putus-putus juga. Oke, extend juga. Ya ini, lah kakak kelas kalian itu sering banget tidak bisa membedakan antara extend dan include ya teman-teman ya. Jadi harus diperhatikan. Sorry. Eh, iya tulisannya extend ya, bukan exclude ya. Ini juga salah. Nah, sini. Kok teksnya jadi ada lagi? Oh, langsung diketik aja. Ini extend ya. Oke, semacam itu teman-teman. Ya, jadilah seperti ini nanti kurang lebih. Oh, ada tambahan lagi nih. Ketika si office manager membuat schedule, kemudian dokter itu bilang bahwa, oh saya akan datang pada hari itu ya, jadi available. Jadi kan ini belum tentu nih. Jadi gini teman-teman ceritanya. Ketika kita membuat jadwal dokter gitu kan, bisa jadi kan dokter berhalangan gitu ya. Sehingga tiap dokter yang berhalangan di slot hari yang sudah ditentukan itu wajib melakukan update data. Dia berhalangan gitu ya. Jadi nanti si pasien ini ya itu tidak bisa melakukan booking pada hari ketika dokternya berhalangan. Maka di sini ya ada use case yang sebenarnya use case utamanya adalah manage schedule tadi. Manage schedule ya. Nah, ini akan menjadi include ya. Jadi si office manager ketika ingin membuat jadwal ya, itu wajib melakukan use case ini, ya manage schedule, gitu ya. Begitu juga ketika dokter ingin misalnya memberikan info dia tidak datang apa datang gitu ya, maka dia akan mengupdate di use case ya melalui use case manage schedule ini. Jadi manage schedule-nya harus dilakukan dulu, gitu. Ini kayak begini ya, terus dia include menggunakannya. Mana ya? Oke. Kebayang ya teman-teman ya cara membuatnya. Oke, sampai titik ini ada yang mau ditanyakan? Eh, ya, jadilah use case kita, teman-teman ya, untuk sistem booking tadi. Tinggal dirapi-rapikan nih, ini kayaknya kurang rapi nih. Dirapikan aja. Nah, ini juga titik ininya harusnya di tengah ya. Nah, jadi enak nih kalau digeser. Oh, oh, gitu. Ya udah nggak apa. Ya, intinya seperti itu ya teman-teman ya.
Karena ini passion ya sudah diwakili sama new passion dan old passion, maka garis yang ini gitu ya, hubungan antara passion dengan use case management ini dihapus saja. Nah, jadilah seperti ini. Begitu ya, teman-teman ya. Jadi prosesnya beriterasi dari yang pertama, gitu ya. Pertama membuat tadi ya, menentukan mana sih aktor dan apa namanya use case-nya. Belum dihubung-hubungkan tuh sebenarnya ya. Kemudian baru dikasih sembohan dari, baru dihubungkan. Kemudian kita lakukan analisis ya, apakah ada yang perlu dipecah, apakah ada tambahan-tambahan, apakah perlu memisahkan aktor atau memisahkan use case berdasarkan kompleksitas sistem ya. Nah, ini ternyata sudah diidentifikasi. Ada pasien baru, ada pasien lama. Ternyata masing-masing pasien juga memiliki path ya atau jalur yang berbeda. Nah, maka hasilnya seperti ini ya. Gitu. Ada tuh ya di YouTube itu untuk membuat use case dan diagram aktivitas menggunakan Enterprise Architect. Silakan ada di sini ya, silakan didatengin saja nih. Oke, ya jadi begitu ya cara membuat diagram use case. Ada yang mau tanyakan? Oke, kalau nggak ada, kita akan lanjut lagi ke membuat diagram aktivitas. Oke, coba diserap dulu ya. Oke, kita lanjutkan ya, teman-teman ya. Nah, setelah kalian membuat diagram use case gitu ya. Sebenarnya ya, teman-teman ya, ketika kalian melakukan pertama kali bisnis modeling ya, pemodelan bisnis, itu kalian sudah mengumpulkan urutan-urutan ya atau proses bisnis ya dalam membuat itu. Kemudian disederhanakan menggunakan use case ya untuk memudahkan kalian menggali lebih lanjut ya, berkomunikasi ya dengan stakeholder menggunakan use case tadi sehingga akan ditemukan fakta-fakta baru gitu ya atau informasi-informasi baru. Kalian simpan lagi tuh ya sampai membuat use case-nya sampai sedetail mungkin gitu ya yang bisa kalian buat. Tetapi ya jangan terlalu kompleks ya. Batasi hanya 9 use case untuk satu sistem. Kalau lebih dari itu ya perlu pemecahan sistem. Jadi dari itu pun kita bisa tahu nih kapan kita harus mendahulukan gitu ya, memprioritaskan intinya feature-feature yang mana, terutama dari subsistem tadi gitu ya. Nah setelah itu teman-teman ya, kalian udah bikin nih diagram use case-nya.
ketika kalian buat diagram use case, kan muncul proses bisnis baru, misalnya kalau misalnya ada pemecahan segala macam dari use case-nya atau penambahan aktor, itu pasti menemukan proses bisnis baru itu. Oh, ini nanti simultan sebenarnya ya yang kalian lakukan. Itu nanti didokumentasikan juga, kemudian dibuat detail lagi gitu ya, lebih detail. Baru nanti kalian setelah yakin nih ya bahwa feature atau fungsi utama dari sistem itu sudah tertangkap semua, baru kalian nanti gambarkan proses bisnisnya ya. Lah, gambaran aktivitas apa aja proses bisnis yang dilakukan pada sistem ya, itu disebut sebagai diagram aktivitas gitu ya. Atau SOP-nya seperti apa itu kalian buat diagram aktivitasnya agar lagi-lagi ya teman-teman ya, untuk memudahkan kalian berkomunikasi dengan stakeholder dan menggali lebih lanjut. Apakah yang kalian lakukan itu atau yang kalian lakukan dan kalian buat itu, terutama yang kalian pahami gitu ya, itu benar-benar valid ya atau sesuai, dan itu perlu dilakukan verifikasi kepada penggunanya gitu ya. Jadi kalian akan membuat yang disebut sebagai diagram aktivitas. Nah, selain itu ya teman-teman ya, diagram aktivitas itu akan menggambarkan urutan aktivitas. Dia bersifat abstrak gitu kan, dan mendeskripsikan proses secara umum, tidak menggambarkan algoritma ya. Jadi secara umum aja gitu ya, tidak ada algoritma di situ. Mungkin kalau ada ya nanti disebutkan dan bukan algoritmanya gitu ya. Misalnya nih, membuat jadwal misalnya ya, biar nggak bentrok itu harus ada sistem penunjang keputusannya. Yaitu nanti di sini ditulis saja bahwa nanti jadwal si dokternya itu dipastikan tidak bentrok. Tidak perlu kalian jelaskan tekniknya. Lah ini biar nggak bentrok itu seperti apa sih pembuatan jadwalnya gitu ya. Itu tidak perlu sampai sejauh itu. Kemudian memodelkan tingkah laku yang tidak bergantung pada objek. Memodelkan ini apa ya maksudnya ya? Memodelkan tingkah laku yang tidak bergantung pada objek. Oke, oh intinya begini. Saya paham, saya paham. Jadi kita kan fokusnya pada peran teman-teman ya. Peran sebagai aktor itu sebenarnya dia bukan objek, dia adalah klasifikasi ya atau kelas. Nah, makanya fokusnya nanti tidak orang per orang gitu ya, bukan misalnya satu individu objek tetapi kepada satu kelas saja. Kemudian bisa digunakan untuk memodelkan proses apa saja mulai dari alur bisnis tingkat tinggi yang melibatkan banyak use case sampai dengan menjelaskan secara detail masing-masing use case individual. Jadi nanti kalian akan mengetahui ya bahwa satu use case itu ternyata apa namanya dilakukan dalam satu aktivitas gitu ya. Jadi nanti kalian akan lihat di dalam diagram aktivitas itu banyak use case juga gitu ya yang dilakukan. Jadi hubungan antar use case ya atau antar fungsionalitas sistem di dalam satu proses bisnis. Itu digambarkan melalui diagram aktivitas ini. Kemudian apalagi nih Martin bacanya apa nih? Bauer gitu ya. Ini menyarankan praktik terbaik ya atau best practice ketika memodelkan proses bisnis. Yang pertama, jadilah realistis ya. Karena mustahil mengidentifikasikan semuanya sekaligus. Jadi pelan-pelan ya. Itu tadi berevolusi atau incremental tadi gitu ya. Kemudian jadilah tangkas atau lincah atau gesit karena meskipun tidak mengidentifikasikan semua feature, namun feature yang ditemukan harus diidentifikasikan secara ketat atau menyeluruh ya. Jadi walaupun tidak apa namanya harus semua feature itu terdokumentasi gitu ya. Tapi begitu feature tersebut ditemukan dan memang itu bagian dari sistem yang harus dibuat, itu harus kalian identifikasikan secara ketat prosesnya gitu ya. Kemudian semua pemodelan merupakan aktivitas kolaboratif. Bekerjalah dalam sebuah tim
Jadi ketika ada business process modification, itu akan terjadi pencampuran atau penghilangan tugas yang penting, gitu ya. Jadi harus kalau kalau kalian lakukan oleh seorang aja, pasti akan tendensinya ya, gitu ya. Ujung-ujung itu akan terjadi pencampuran atau penghilangan tugas-tugas yang sebenarnya penting, gitu ya. Terus jangan gunakan case tool ya ketika melakukan pemodelan, gunakan whiteboard ya. Namun ketika proses sudah dipahami, gunakan case tool untuk mendokumentasikan proses tersebut. Jadi ketika kalian diskusi gitu ya, itu gunakan whiteboard ya dan digambar secara manual. Nah, baru setelah disepakati, oh seperti itu bentuknya, baru kalian tuangkan ke dalam case. Kenapa? Karena lebih mudah ya. Kayak tadi saya menunjukkan langsung saya buat menggunakan Draw.io, kan repot tuh ya. Harus digeser, harus ini. Itu lama prosesnya. Dan kalau lama itu biasanya bikin frustasi. Kalau udah frustasi, orang itu biasanya cenderung untuk lebih tidak awas gitu ya. Atau hasilnya itu nanti tidak baik. Oke, kemudian ada lagi best practice yang ketiga. Proses pemodelan harus dilakukan secara iteratif, Pak ya. Ketika semakin memahami sebuah proses bisnis dan terjadi kesalahan asumsi, kembalilah ke model-model sebelumnya untuk melakukan revisi. Ketika memodelkan proses bisnis, fokuslah pada satu proses spesifik. Jika proses tersebut berasosiasi dengan proses bisnis lain, cukup catat dalam to-do list. Kemudian cepat-cepat kembali pada proses yang sedang dimodelkan. Ya, jadi fokus ya. Kemudian ketika muncul sesuatu yang kompleks gitu ya, itu jangan buru-buru didetailkan gitu ya. Dimasukkan saja ke to-do list. Misalnya, kita harus misalnya ya, harus lebih memperhatikan proses yang ini nih. Tapi nanti dilakukannya ya. Yang sekarang kita fokus dulu ke proses yang sedang dimodelkan. Ingatlah bahwa sebuah proses bisnis merupakan abstraksi dari dunia nyata. Ya, jangan memasukkan semua proses minor ke dalam deskripsi proses bisnis saat ini. Terlalu mendetail pada titik ini akan menyebabkan kebingungan dan mencegah kita menyelesaikan masalah mendasar yang akan ditangani oleh sistem yang baru ya. Intinya jangan terlalu detail juga, tetapi jangan terlalu luas juga. Ya, yang sedang-sedang saja. Nah, ini sintak dari diagram aktivitas nih teman-teman ya. Nanti ada action sama activity gitu ya. Sama aja bentuknya antara action dengan activity. Intinya sih kalau action dia adalah sebuah aksi yang tidak bisa dipecah-pecah lagi. Kalau activity itu sebuah aksi yang sebenarnya masih bisa dipecah-pecah lagi. Tapi nggak apa-apa, bentuknya juga sama seperti itu. Terus terang memodelkan diagram aktivitas kayaknya lebih enak menggunakan Enterprise Architect deh ya. Nah, nanti kalian bisa ya cari caranya di YouTube saya ya. Kalian sering aja keren coding bareng YY gitu ya. Terus cari di video, kemudian cari eh, ya pemodelan fungsional ya. Ada 44 menit nih di sini. Oke, benar. Ini
Langsung ke link YouTube-nya aja kali ya. Ya, silakan nanti kalian lihat di sini ya, teman ya. Saya tambahin lagi di sini deh. Gak ada tempat. Nah, sini aja deh. Oke, boleh. Nanti kalian cek aja di sini. Karena sebenarnya sudah saya buat videonya ya, dan agak panjang. Jadi nanti daripada saya nyontohin lagi ya. Kalau tadi membuat use case mah sederhana ya. Jadi saya contohin kalau diagram aktivitasnya agak ribet gitu ya. Banyak. Jadi nanti kalian silakan melihat video yang ada di tadi itu ya. Kemudian ada class name nih kalau kita menunjukkan kelas, cuma ini biasanya jarang muncul yang ini. Mungkin nanti ya, kalau kalian sudah belajar tentang diagram kelas, nggak apa-apa. Nanti ini ada control flow gitu ya, teman-teman ya. Kemudian ini object flow, ini juga kayaknya jarang dipakai juga. Kemudian ada initial node, jadi setiap aktivitas itu dimulai dengan menggunakan initial node ini, menunjukkan awal mulainya ya. Kemudian ini ada final activity, dan kalau selesai, finalnya seperti ini. Kemudian kalau ada apa sih namanya, aliran gitu ya, dan dia tiba-tiba harus dihentikan, itu menggunakan ini. Jadi tidak sampai final ya. Jadi kalau ketemu ini, dia berarti seluruh proses dihentikan. Jadi dia prosesnya tidak selesai tetapi dihentikan gitu ya. Kemudian kalau ada pilihan gitu ya, decision node menggunakan yang ini. Kemudian ini ada kriterianya di sini. Jangan lupa ditutup dengan kurung siku ya. Kemudian kalau dia bergabung ke dalam satu apa namanya, gabung lagi gitu ya. Setelah misah gabung lagi ya menggunakan segitiga lagi. Kemudian fork itu kalau ada aktivitas yang setelah sampai titik ini itu bisa dilakukan secara paralel. Kita menggunakan ini, fork ini. Kemudian kalau join itu hasil dari yang paralel tadi dikerjakan, gabung jadi satu lagi, menggunakan join. Kemudian swimline itu kalau kita ingin membagi sebuah activity ke dalam baik baris atau kolom ya, untuk di assign ya, atau disematkan setiap aktivitas individual tadi ke dalam objek ya, ke dalam objek atau kelas gitu ya, yang bertanggung jawab terhadap eksekusi dari aktivitas tersebut. Gitu ya. Ini contohnya ya. Nah, ini contohnya membuat jadi satu biasanya ya gambarannya teman-teman ya. Dan ini tidak saklek sih ya. Itu kalian fokus dulu. Satu use case itu dibuat satu diagram aktivitasnya terlebih dahulu. Misalnya contohnya nih ya, untuk manage appointment yang ini teman-teman ya. Nah, ini akan dibuat use case, apa namanya, diagram aktivitasnya yang ini. Gitu ya. Bentuknya seperti ini diagram aktivitas teman-teman nih. Ya, lihat kita ingin membuat yang ini ya. Dan dalam satu diagram aktivitas ini ya, karena kita membuatnya aktivitas yang besar ya, maka aktivitas yang kecil-kecil ini, yang sub ini ya, semacam yang A, kemudian yang B, kemudian yang C, ini nanti akan disebutkan
Ya, ini A, ya, B, C. Ya, ini akan disebutkan nih di dalam diagram aktivitasnya. Use case-nya itu akan menjadi aktivitas di situ. Gitu ya, walaupun nanti di dalam sini itu ada aktivitas yang bisa dilakukan bareng gitu ya. Sorry, bukan bareng. Banyak gitu ya, lebih detailnya itu ada. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, lah, kemudian nanti muncul yang namanya subflow ini ya. Ini subflow satu-satu. Jadi gini nih, ketika kalian lihat fungsional, keperluan fungsional kan tadi manage appointment ya, itu kan ada subflow-nya nih. Membuat appointment baru, mengubah appointment yang sudah dibuat, atau membatalkan appointment yang sudah dibuat. Maka ini kan menjadi subflow-nya. Nah, ini akan disebutkan di sini. Ya, dan ini semua teman-teman ya, itu tidak bersifat rigid gitu ya. Yang penting kalian nanti bisa menjelaskan. Justru dengan menggunakan diagram aktivitas ini, kalian jadi bisa menjelaskan mana yang menjadi subflow, mana yang menjadi major feature-nya gitu ya, mana aktornya gitu ya, itu bisa digambarkan di situ. Itu ya teman-teman ya. Nah, maka di sini akan terlihat nih ya. Oke, ketika kita ingin melakukan pembuatan janji ketemu ya atau booking dokter tadi itu ya, manage appointment tadi ya. Itu apa yang pertama dilakukan adalah kita mengambil informasi pasien dulu. Jadi pasien datang gitu kan, kita cari informasinya dengan cara apa? Menanyakan, "Kamu pasien ya?" "Ya." "Mau sudah pernah mendaftar atau belum?" Nah, jawabannya kan bisa sudah atau belum. Kalau sudah kan ini, oh dia berarti pasien lama gitu kan, ini pasien lama yang ini ya. Ini yang make old, ini yang old gitu kan. Kemudian kalau dia pasien baru ke arah sini, gitu kan. Makanya kita lihat nih, yang di make yang old itu ya, yang ke arah sini teman-teman ya. Itu pasti B, ada B di sini, ya. Kalau yang ke arah sini teman-teman ya, itu pasti ada A. Kalau C ini ya karena dia ada di luar dan dia merujuk ke major use case-nya tadi, dia akan dirujuk dua-duanya. Di sini ada, di sini juga ada. Paham ya? Ada gambarannya ya. Oke, kita balik lagi. Kita cari pasien infonya ya, pasiennya itu seperti apa. Oh, kalau dia pasien lama ya akan ke arah sini. Nah, sekarang skenarionya teman-teman ya, dia adalah pasien baru. Kita buat pasien baru nih. Oke, dia pasien baru. Kita kearahkan ke sini dulu. Terus karena dia pasien baru, di sini include ya teman-teman ya. Namanya include itu berarti wajib dilakukan. Berarti apa yang pertama dilakukan adalah membuat pasien baru. Itu dibuat. Ditanya nih di sini, datanya apa aja. Nik, nama, alamat, pasangan gitu ya, tanggal lahir gitu kan, riwayat penyakit apa kalau ada gitu ya. Ya, kalau ini sudah dilakukan ya udah langsung ditanya cara pembayaran pasiennya seperti apa sih gitu kan. Cara pembayarannya itu seperti apa? Apa menggunakan BPJS, apa menggunakan asuransi pihak ketiga gitu kan, atau secara tunai gitu ya. Mau seperti apa? Baru setelah itu karena dia datang ke situ, mau create appointment baru, pasien baru nih, dia nggak mungkin bisa membatalkan sama mengubah kan, ya otomatis ya dia meng-create. Jadi yang manage appointment-nya ini dia meng-create saja, terus udah selesai, ya. Ini selesai berarti. Paham ya? Sampai titik ini dipahami? Oke. Kemudian teman-teman ya, udah nih selesai ya. Jadi yang make new upon passion ini selesai gitu ya. Ini udah selesai. Ini juga udah masuk. Baru kita membuat yang untuk pasien yang lama. Nah, pasien yang lama ketika kita masuk ke make all patient appointment ini teman-teman ya, itu ada opsional yang B nih, update patient. Ya karena dia opsional, maka di sini harus ada decision ya. Apa yang dilakukan? Oh, kalau ada info baru, misalnya
alamatnya pindah gitu ya. Atau status perkawinannya berubah misalnya, yang tadinya misalnya menikah jadi duda atau janda gitu ya. Atau cerai gitulah ya, itu bisa jadi. Atau alamatnya ganti tadi udah saya bilang ya. Atau apalagi pokoknya yang berkaitan dengan informasi pasien lah ya. Selain itu apa? Gitu. Maka dia dilakukan karena dia opsional, maka kalau ada info baru saja di sini ada tulisannya new info. Kalau enggak ya dia akan turun ke sini, yang ini dilewatin. Ini tidak dilakukan. Gitu ya. Kemudian di sini juga ya, karena dia extend teman-teman ya. Maka di sini juga eh, ditanya ada perubahan apa tidak di sini. Misalnya mau merubah asuransinya atau gimana. Ya, baru di sini ya, dia bisa ditanya nih, apakah mau membuat appointment baru, apakah mau meng-cancel atau mau mengubah gitu kan. Gitu. Oh, ternyata dia mau meng-cancel ya ke arah sini. Ini ya cancel, kalau mau mengubah ya ke arah sini, kalau mau membuat ya ke arah sini. Selesai. Gitu contohnya. Gitu ya, teman-teman, gambarannya membuat diagram aktivitas. Dan ini harus dibuat secara apa ya? Ya dipikirkan ya, dipikirkan banget dari hasil kalian melakukan analisis gitu kan. Sebelumnya seperti apa, ya itu harus dibuat berulang-ulang, dibuat terus gitu ya. Dan nanti kalian membuat juga selain ini saya akan nyontohin yang ini ya. Ini yang ini juga harus dibuat, yang ini juga harus dibuat. Jadi semua use case-nya nanti akan dibuat apa namanya? Diagram aktivitasnya. Gitu ya. Oke. Oh, di sini juga sudah ada ya. Oh ya, di sini juga ada link YouTube-nya ya, teman-teman ya. Ini sudah ada. Nah, ini kalau ada swimlane ya, teman-teman ya. Swimlane itu kalau ada aktivitas yang bisa dilakukan secara paralel. Gitu ya. Sorry, ini fork sama join ya, ini secara paralel ya. Ini juga, ini bisa, ini saya gambarkan teman-teman ya. Coba saya gambarkan. Jadi saya mau hapus ya. Oke, ini contoh kita menggunakan swimlane, menggunakan ini tadi namanya fork ya, fork dan join gitu ya. Contohnya juga ada seperti ini. Ini contohnya apa nih? Contoh, ini contohnya nggak ada hubungan sama sistem ya. Ini untuk menunjukkan bahwa diagram aktivitas pun itu bisa untuk menggambarkan semua aktivitas gitu ya. Nah, ini yang terakhir deh ya. Nanti kita lanjut di pekan depan. Ini ceritanya kita ingin membuat eh apa sih namanya? eh ceritanya ya yang ini ya. Ini ada emak-emak sama bapak-bapak gitu ya. Orang tua lah ya. Ini ingin membuat makan siang untuk anaknya yang mau berangkat sekolah. Ya karena ini menggunakan contoh dari luar negeri ya, maka membuatnya ya roti sama minuman gitu ya, sama ya gitulah intinya gitu. Misalnya nih ini emaknya ya, ini ibu, ya ini ayah. Nah, mereka bersepakat, oke, karena kita ingin cepat bikinnya dan apa namanya ada yang bisa dikerjakan secara paralel ya, secara bersama-sama, maka kita bagi dua. Yang si ibunya ini membuat sandwich ya atau roti isinya itu ya, roti tumbuk, roti isi. Si bapaknya membuat makanan sama apa namanya? Makanan penutup ya, dessertnya.
Maka ibu melakukan ini ya, dia forek gitu ya. Makanya di sini ada forek dibagi dua. Di sini ada forek, mengambil jelly, mengambil apa namanya roti, mengambil apa namanya ini selai kacang gitu ya. Kemudian dibikin sandwichnya. Nah, seperti ini ya gambaran kita melakukan join sama sama forek gitu ya. Forek sama join itu seperti ini. Kemudian si ayah dia mengambil minum, mengambil makanan penutup. Baru nanti digabungkan jadi satu, ayah yang memasuk-masukannya ke dalam box misalnya ya. Ya ini lunch box sama dimasukkan ke dalam box. Selesai udah. Gitu. Dan nanti kalian akan menemukan ada proses yang bisa diparalelkan. Ya begini caranya. Walaupun ini contohnya menggunakan roti atau menggunakan apa namanya pembuatan roti gitu ya. Kemudian contoh pemakaian Swimland juga ini yang berkaitan dengan apa namanya pembagian tugas gitu ya. Ini contoh nih, misalnya contoh diagram aktivitas ketika kita membuat atau ada penerimaan pegawai baru ya. Misalnya nih, ada 3 bagian nih ya. Ada 3 bagian yang terlibat ketika kita menerima pegawai nih dalam sebuah perusahaan. Pertama itu HRD ya. Ini yang menerima pegawai ya, kemudian departemen IT yang membuat misalnya akun-akun untuk IT untuk pegawai baru, kemudian ada manajemen fasilitas yang mempersiapkan ruang dan kantor. Lah nilailah HRD, departemen IT, dan manajemen fasilitas itu ada di beberapa cabang juga. Ada di cabang Bumiayu, ada cabang Pogojengan, ada di cabang Bandar Kawung. Gitu ya. Gitu. Jadi departemen IT-nya itu ada di cabang Bandar Kawung, ya HRD-nya juga ada di Bumayu dan Pekojangan dengan fungsi yang berbeda-beda gitu kan. Kemudian manajemen fasilitas juga ada yang di Bumiayu dengan fungsi yang berbeda. Makanya ketika kita mulai ya ada penerimaan pegawai nih, pegawai baru kita terima. Maka ada 3 hal yang dilakukan secara paralel. Pertama, HRD yang ada di Bumiayu dan ada yang di Pekojangan itu melakukan 2. Mempersiapkan dokumen gaji dan tunjangan itu untuk HRD yang di Bumiayu. Kemudian mendaftarkan pegawai ke BPJS itu untuk HRD yang di Pekojangan. Gitu ya. Kemudian dari departemen IT itu yang ternyata yang mengurus akun itu yang ada di Bandar Kawung, cabang Bandar Kawung. Ya udah. Cuma ini menurut saya agak absurd ya, cuma nggak apa-apa ya. Mungkin nanti ada contoh kasus se-ekstrim ini gitu ya. Kemudian ada manajemen fasilitas ya, yang posisinya di Bumiayu itu yang mempersiapkan ruangan dan kantor untuk si pegawainya dan selesai. Oke ya, gitu ya teman-teman ya. Itu langkah-langkahnya bisa dirangkum seperti ini. Oke. Ini silahkan baca aja. Dan langkah-langkah yang ini itu dijelaskan secara detail pada video YouTube ya. Silakan dipelajari di situ. Ada 44 menit ya yang saya jelaskan secara detail di situ. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, nanti silakan dilihat. Nah, yang terakhir tentang deskripsi use case itu akan kita bahas sedikit ya di minggu depan. Sekaligus nanti mungkin ada review ya, mulai ada review. Atau minggu depan, mungkin minggu depan pengumpulan aja dulu ya, pengumpulan. Nanti di reviewnya di pertemuan ke 12, 13, 14. Kita bagi 3 lah ya. Oke, saya rasa itu teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup. Oke, kalau tidak ada, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.